Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar bersama lagi dengan Bunda Laila. Hari ini Bunda akan menjelaskan tentang sejarah Idul Adha. Disimak baik-baik ya anak-anak. Nanti di akhir video Bunda akan memberikan pertanyaan terkait tentang sejarah Idul Adha. Nah, tugas kalian nanti mengerjakan soal-soal tersebut di buku tulis, kemudian difoto, lalu dikirimkan ke Google Classroom-nya Bunda Laila. Anak-anak pasti setiap tahun merayakan Hari Raya Idul Adha, bukan? Ketika Hari Raya Idul Adha ini, biasanya umat muslim di seluruh dunia menyembelih hewan kurban dan kemudian dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak video Bunda berikut ini ya. Di dalam agama Islam, kita mengenal 25 nama Nabi dan Rasul. Salah satunya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini mempunyai seorang istri bernama Siti Hajar. Sudah lama sekali mereka tidak mempunyai anak, sehingga mereka ingin dikaruniai seorang anak dan berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 100. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Dan setelah itu Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sangat bersyukur mempunyai Ismail. Ismail tumbuh menjadi seorang anak yang hebat, anak yang baik, dan anak yang soleh. Pada suatu malam ketika Nabi Ibrahim tertidur, ia bermimpi bahwa Allah menyuruhnya untuk menyembelih Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya tersebut kepada anaknya, yaitu Ismail. Dengan rasa sedih dan ingin menangis, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Dengan perasaan tenang dan lapang hati, Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ismail kecil pun rela dan mengikhlaskan diri untuk disembelih sesuai perintah Allah. Setelah itu, Nabi Ibrahim mengajak Ismail ke atas bukit untuk melakukan penyembelihan. Kemudian Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dan menutup matanya. Setelah itu, Nabi Ibrahim mengeluarkan pedangnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyembelih Ismail dengan pedangnya. Namun, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Nabi Ibrahim pun terkejut, dan kemudian turunlah firman Allah, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Hal ini diterangkan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 104-107. Nah, demikianlah cerita singkat tentang kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Sekarang Bunda akan menjelaskan waktu untuk berkurban. Waktu untuk berkurban yaitu tepat pada tanggal 10 Zulhijjah atau bisa disebut dengan hari nahar. Boleh juga dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11-13 Zulhijjah. Nah, selanjutnya hewan untuk berkurban apa aja Bunda? Nah, ada macam-macam ya di sini, ada kambing, sapi, dan juga unta. Nah, setelah kita menyembelih hewan kurban ini, daging hewan kurban tersebut dibagikan kepada siapa saja Bunda? Daging hewan kurban dibagikan kepada kerabat, tetangga,
dan juga fakir miskin yang membutuhkan. Adapun hikmah atau pelajaran penting yang dapat kita ambil dari sejarah Idul Adha ini, yang pertama, ketika kita mau berkurban, maka itu merupakan sarana ibadah kita kepada Allah dan merupakan bentuk syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, kepedulian terhadap sesama. Ketika kita berkurban dan membagikan daging kurban tersebut kepada orang lain, itu merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, yaitu segala sesuatu butuh pengorbanan. Sama halnya untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita harus menjadi hambanya yang soleh. Alhamdulillah, pembelajaran Bunda hari ini telah selesai. Berikut ini adalah pertanyaan yang terkait tentang kisah Idul Adha. Jangan lupa dikerjakan ya. Sekian untuk pembelajaran video Bunda hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah ya, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.